merupakan satu tema pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan moderasi beragama. Ini saya mau bagi tiga. Satu, pendidikan karakter. Karakter itu tidak simsalabim. Itu dulu. Karakter itu adalah satu suasana batin di dalam diri seseorang yang mempengaruhi pikiran, ucapan, dan tindakannya. Itu karakter. Kalau kita membahas tentang karakter itu, karakter dimulai sejak kecil. Sejak PAUD, TK, nol kecil, nol besar, SD, SMP, SMA, mulailah di situ penanaman kepada seseorang akan karakternya. Bahkan kalau Islam, bukan hanya di waktu pendidikan PAUD, akan tetapi bahkan sewaktu di dalam alam arhamnya ibu, alam rahimnya ibu, sudah dididik, dimasukkan nilai-nilai ilahiyah, ada religi di situ. Bahkan lebih jauh lagi, ahli hikmah, orang-orang sufi, ahli tasawuf, tidak hanya di situ, bahkan sewaktu meletakkan akad nikah, di situ dimulai. Itu sudah dipasang di situ nilai-nilai ketuhanan. Untuk apa? Untuk membentuk tadi batinnya, setelah seiring perkembangan tubuhnya, usia, dan keluar sebagai satu judul karakter. Jadi kali ini pendidikan karakter sebetulnya bukan pendidikan ini, hanya mengulang-ulang tentang apa sih karakter. Sebab kalau sudah kakek-kakek kita begini semua ini, mau dirubah simsalabim karakternya nggak bisa, tidak bisa. Sebab tadi sudah karatan itu karakternya. Kalau itu kita berbicara karakter, seseorang lembut, lemah, loyo, keras, itu sangat ditentukan bagaimana suasana dia hidup sejak kecil. Ada satu buku saya baca, Etik Protestan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Max Weber itu. Max Weber itu karakternya keras, tetapi dilihat oleh Montgomery mengatakan bahwa iya, Max Weber itu keras karena memang dia dididik sejak kecil hidup susah, berhadapan dengan penguasa yang zalim, sehingga kalaupun dia berekspresi di dalam bukunya itu selalu senang dengan bahasa-bahasa kekerasan. Itu kata Montgomery yang mengkritik tentang bukunya Max Weber akan Protestan Etik. Dan banyak lagi tentang buku-buku psikologi, buku-buku sosiologi, ilmu sosial yang menjelaskan hal itu. Kemudian pindah ke hal yang kedua, wawasan kebangsaan. Itu kan pendidikan karakter tadi, wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan di sini banyak yang salah paham tentang bangsa itu, tentang kebangsaan itu. Kalau salah paham masyarakat kecil, biasa yang fatal kalau pejabat yang salah paham akan pengetahuannya tentang bangsa. Bangsa artinya kalau kita lihat dalam sisi ilmu politik, bahwa bangsa itu nation. Di dalam bangsa itu ada state, ada negara.
Di dalam state itu ada government, ada pemerintah. Nah, rusaknya persoalan sekarang ini karena kita tidak tahu bedakan mana nation, mana state, dan mana government, sehingga kalau kita tidak suka dengan pemerintahnya, dia kebablasan menghantam negaranya. Ini rusak ini. Maaf saja, mestinya hanya urusan kepolisian saja. TNI tidak usah ikut, tetapi kebablasan ya turunlah TNI karena dia sudah tidak menyangkut penguasanya, bukan governmentnya, dia hantam, bahkan dia sikat negaranya. Apa boleh buat, turun TNI. TNI tidak main-main kalau mengganggu negara, tetapi TNI tidak akan lurus kalau ganggu pemerintahan. Enggak, itu urusan polisi. Ini yang mesti disampaikan, ini yang mesti ditahu oleh semua anak bangsa. Kita jengkel sama rezim, sampai urusan Pancasila mau diobo-obo. Oh, nggak boleh bos. Jangankan TNI, Puang Maka yang dahulu di situ. Jadi ini urusannya. Ini mesti dikasih pencerahan ini untuk masyarakat ini. Jadi tolong bedakan. Kalau Anda tidak senang, maaf, kalau Anda tidak senang atau mengkritik penguasanya, ya penguasanya, decisionnya, kebijakannya. Tapi jangan kutak-katik azasnya. Sebab kalau kau kutak-katik azas, akan membahayakan negara. Negara akan gerak semua masyarakat, kecuali yang pengkhianat, yang ingin melihat bangsanya itu hancur. Saya dipesan oleh bapak saya, almarhum bapak saya. Bilang, Ananda anakku, kau boleh kan, waktu itu saya suka demo, saya raja demo dulu di kampus. Sampai bapak saya bilang, anakku, kau boleh demo macam-macam, tapi jangan jadi engkau jadi anak pengkhianat di bangsa ini, di negeri. Karena darah saya ikut andil di dalam menaikkan merah putih itu. Kakakmu mati ditembak oleh Belanda karena merah putih. Merah putih itu bukan hadiah. Boleh kau kritik Orde Baru waktu itu, tetapi jangan ganggu, jangan singgung wilayah-wilayah merah putih. Karena kalau kau singgung itu berarti kau hianati saya sebagai bapakmu yang nyawanya dipertaruhkan demi merah putih itu. Saya bilang, iya Abah. Jadi ini mesti dibesarkan ini, mana nation, mana state, dan mana government. Dari situlah, sebab kenapa ini penting sekali, sebab subhanallah, siapapun kita, yang muslim, yang non muslim, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, ini negara, ini nation, ini karunia Tuhan Bapak. Indonesia ini adalah miniaturnya dunia internasional. Kalau di dunia internasional ini banyak bahasa, Indonesia di negara Indonesia ini 718 bahasa. Kalau Amerika, daratan Eropa cuma satu, bahasa Inggris, selesai. Arab, Jazirah Arab cuma satu, bahasa Arab. India cuma satu, bahasa India. Tapi Indonesia 718 bahasa. Karunia Tuhan sebagai anak bangsa. Belum lagi budayanya, belum lagi sukunya. Di belahan bumi ini banyak suku. Di Indonesia khusus ini 1340 suku bangsa. 1340 suku bangsa. Suku apa? Budaya. Belum lagi kulit. Dan kalau kita agak ke timur ke sana, agak kelam, agak hitam-hitam. Kalau kita ke Sulut di sana agak putih-putih. Tapi di Tomohon sana sampai di Tondano, sampai di perbatasan Filipina. Kita masuk di Sulsel agak coklat-coklat ya, kayak Puang Maka lah ini.
itu dihimpun di dalam satu karunia Tuhan, bangsa Indonesia. Believe or not. Dan inilah yang dicari, ini yang dirindukan. Semua negara akan bertanya, kok bisa ya? Arab saja yang satu bahasa, tiap hari berantem. Satu agama lagi. Saling bunuh di sana. Satu agama, satu bahasa. Begitu susahnya. Di Pakistan, satu bahasa. Saling bunuh-membunuh. Begitupun di negara lain. Tapi Indonesia, alhamdulillah, sampai detik ini, Tuhan masih meridai kita. Amin. Inilah yang menjadi bahan cemburuan oleh negara luar. Belum lagi alamnya. Kalau datang dingin di Amerika sana, dinginnya tak lewat-lewat sampai es, itu sampai 15 cm di aspal. Di Jepang sana kalau datang dinginnya itu semua sudah kayak es, kayak batu. Tapi Indonesia, dia ada di dalam suasana yang tengah-tengah, indah sekali. Inilah, sekali lagi, inilah yang dinanti-nanti oleh negara-negara lain. Itu saya senang itu, maaf, di TNI panggil abang, yang kakaknya, yang seniornya, di mana bang? Siap bang. Pakailah Indonesia. Supaya kenapa? Ada apa ya? Tadi ada karakter kita. Kita punya karakter di situ. Kita mau lawan Amerika dengan senjata, nggak ada apa-apanya. Tetapi Amerika berhitung 1000 kali hitungan untuk melawan karakter satu bangsa yang sangat kuat. Ini masuk. Ini lagi ada ini anak-anak senang doyan dengan film-film Korea. Lebih cantik, lebih gagah itu Puang Maka kau nonton daripada itu bintang film Korea. Coba lihat itu, maaf, perhatikan anak-anak kita. Sampai dia ada K-pop. K-pop saya bilang, kau tahu itu K-pop, Korean pop. Yang bagus ku ganti E-pop, Indonesian pop. Tapi di doyan sekarang itu, yang masuk di TikTok itu, yang goyang-goyang itu. Jadi ini intervensi budaya, karakter masuk di anak-anak kita. Dan ketahuilah wahai saudaraku, siapa yang tidak punya karakter bangsa, dia akan hilang. Indonesia hanya tinggal nama saja. Ini tanggung jawab kita. Siapapun kita. Itu bicara wawasan kebangsaan di situ ujung-ujungnya. Jadi Indonesia ini adalah miniaturnya dunia. Miniaturnya Indonesia. Apa? Internasional. Dan dia menjadi incaran gadis yang seksi, diintip oleh bangsa-bangsa besar yang akan masuk mencengkeram Indonesia. Maukah kita? Jawabannya ada di dalam Bapak, di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Sebagai satu anak bangsa yang mendapatkan kemerdekaan tidak dengan hadiah, tetapi dengan darah. Saya yakin bapak-bapak ayah, punya kakek, tidak ada anak pengkhianat bangsa ini. Dulu ayahanda kita, bapak saya bilang, anak, kami berjuang dulu itu. Tidak mau jadi bupati, tidak mau jadi anggota DPR. Tapi kita siap untuk nyawa taruhannya. Bukan untuk menjadi DPR, bukan untuk gubernur, bukan. Tidak ada sesuatu. Tapi kita cinta, kita punya harga diri Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah.
Poin yang keempat, ini judulnya, masalahnya judul ini terlalu berat saya. Pendidikan karakter, wawasan kebangsaan ini sebetulnya 4 dosennya ini. Kalau saya tanda tangani ini sebetulnya 4 kali saya tanda tangan ini kalau honornya ini. Moderasi beragama. Moderasi beragama. Ada muslim di sini? Ada non muslim? Ada non muslim? Ada saudara saya dari non muslim? Tolong angkat tangan kalau ada. Enggak ada ya? Saya bilang non muslim, bukan kafir. Saya heran juga ini banyak kita diantara kita ini bilangin non muslim itu kafir. Ya kafir, ya betul kafir, tapi pakailah bahasa-bahasa yang agak-agak lunak sedikit. Itu di Mekah. Ya, di Mekah itu di perbatasannya, daerah Mikat, perbatasannya dari Jeddah kalau kita mau masuk Mekah atau Jeddah ke Madinah itu tulis di situ Muslim only, ya. Muslim fakat. Di bawahnya kemudian panah kanan apa dia bilang? Gairu muslim. Bukan kafir. Jadi gairu muslim, non muslim. Mekah ini, Madinah ini yang tiap saat bertemu dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi. Kita di Indonesia, jangan kau panggil saya kafir. Subhanallah. Maka memberikan contoh. Gairu muslim tarik, gairu muslim, non muslim. Jadi apa ya bahasa-bahasa lembut sebetulnya saya bicara di Lutim. Dulu saya ada di utara dengan pendeta-pendeta, dengan pastor. Saya bilang begini, seandainya saya kan dia tanya, Pak Segaf, Pak Puang Maka, kenapa ini kami selalu dipanggil kafir dengan saudara kami dari muslim? Saya bilang, Pak Pendeta, kalau saya sih bangga saja, seandainya saya jadi bapak. Senang, bahkan saya berterima kasih kalau saya dipanggil kafir. Mau nggak saya panggil bapak muslim? Sebenarnya bapak tersinggung kalau saya bilang saudara muslimku. Karena memang bapak bukan non muslim. Kafir itu menutup diri, penutupan antara saya dengan kamu. Itu kafir. Jadi sama juga kalau bapak bilangnya saya kafir, nggak apa-apa, saya terima kasih juga. Jadi sebetulnya nih, tidak usah terlalu baper Pak Pendeta, biasa aja lah. Bahkan mesti bapak bangga kalau dibilangin kafir. Terima kasih Puang Maka bilangin kafir saya. Mesti bapak senang. Memangnya begitu kok, kita beda. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Jadi itu sama juga. Ada yang tanya bagaimana hukumnya memberikan selamat Natal kepada tahun baru. Selamat, jangan terlalu dimasalahkan begitu. Kajian tidak pernah, tapi juga ada temanku Kristen saya kasih selamat, nah masuk Islam tidak. Banyaknya temanku Kristen saya kasih selamat, sampai sekarang tidak masuk juga Islam. Jadi, dan dia juga tidak ganggu ya keislamanku. Jadi biasa ya, menurut saya ya, ini menurut saya. Jadi jangan. Jadi itu. Saya bilang sedikit juga ada itu ya. Rasulullah sewaktu kecil, pendeta dari Bukhara mengatakan, jaga baik-baik ini anak kecil ini. Pendeta ini, jaga baik-baik ini. Ada tanda-tanda kenabian di badannya saya lihat. Seandainya dia besar dan dia menjadi nabi, saya akan menjadi pengikutnya. Jadi pendeta loh yang suruh jaga Rasulullah itu. Tapi jangan dikasih tahu nanti besar kepala, nanti orang non muslim. Iya.
Rasulullah itu satu ketika ada orang Yahudi, beliau suapin nasi dengan penuh dengan kasih sayang. Ya suapin. Sewaktu bukan lagi Rasulullah yang menyuapinya, orang buta itu dari Majus itu terganti. Dia bilang, kayaknya bukan yang biasa yang menyuapin saya ini. Kau siapa? Dia bilang, saya yang biasa menyuapin kamu. Dia bilang, tidak. Yang dulu itu yang biasa nyuapin saya itu. Beda dengan cara menyuapinmu ini. Makanya itu gurunda saya tercinta Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan bilang begini, kalau kalian benci sama non muslim, simpankan sedikit karena dia juga makhluk Allah. Kalau saya menerjemahkan lain, bahwa muslim itu, Islam ini 99 asma Allah di dalam Asmaul Husna 99, yang keluar mewakili 99 itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirqawiyul Aziz, bukan Bismillahi Jabbar Tahar, bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insan manusia. Simpangkan sedikit kebencianmu itu bahwa dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada hikmah semua. Seandainya keinginannya teman kita yang ingin memaksakan semua muslim, bukan kamu yang punya kehendak. Apa sih susahnya Allah katakan kun fayakun, muslim semua. Yang tidak muslim jadi kodok. Apa susahnya? Tapi tidak, ada sesuatu hikmah ilahiyah di balik itu, sehingga ada perbedaan-perbedaan, dan itu ada di dalam negara kesatuan dan Republik Indonesia. Ini kan kita mau paksakan untuk mesti sama dengan kita. Bos, pelan-pelan kok. Rasulullah saja punya mujizat. Tapi Rasulullah tidak bisa paksakan semuanya. Yang beliau bertemu dengannya muslim, enggak. Beliau hanya mubasyir wa nadhira, menyampaikan, penyampai. Tetapi urusan keimanan, kita tidak bisa paksakan seseorang untuk kita ikut. Kita menyampaikan saja bahwa we are the Muslim, kami Muslim, we are the best, kami baik, dan kebaikan kami ini. Lembut. Karena Rahman Rahim. Ini kan kadang, sekarang ini kalau dulu kita setengah mati bujuk-bujuk orang yang tidak dekat di agama supaya masuk masjid. Sekarang orang yang sudah ada di dalam masjid juga ditunjuk-tunjuki, tambah takut orang beragama di belakang. Iya kan? Pakailah itu konsep ud'u ila sabili rabbika bihikmah. Itu Quran yang bilang. Dakwakan agama Tuhanmu dengan satu bil hikmah. Wal mau'izatil hasan, dengan ucapan-ucapan yang lembut, bukan menakutkan. Allahu Akbar. Orang jantungan kaget juga, tidak tinggi juga masuk Islam, tambah takut lagi sama Islam. Berapa orang non muslim dikasih Allahu Akbar, kemudian kalau bisa ini coba kita survei, berapa orang dengan gerak Allahu Akbar, sekian dengan kekuatan itu masuk Islam sekian. Tetapi dengan lemah lembut, karena memang Bismillahirrahmanirrahim, dengan contoh-contoh yang baik, dengan karakter yang baik, dengan pendekatan yang Rahman Rahim itu. Siapapun kita, ya Babinsa, ya Babinmas, Babin Kantipmas dan segala macam, ya penyuluh, dekat itu Rahman Rahim. Itulah dakwah Rasulullah. Jadi ini
menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Terkait saya lebih kepada pendidikan karakter dan moderasi beragama. Ingin pencerahan dari Puang bahwa apakah tadi secara kedewasaan setelah orang sudah menanjak dewasa itu ada kesulitan untuk mengubah karakteristiknya. Nah, kalau dalam melakukan atau bisa jadi secara khusyuk melakukan rutinitas ibadah khasa misalnya dalam sholat 5 waktu sebelum bertakbir, apakah ini tidak menjadi jaminan ketika sebelum bertakbir dan menghadap ke kiblat mengucapkan ilahi anta maksudi warida gematlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Apakah ini bukan jaminan secara hakikat bisa menembus dan bisa merubah karakteristiknya? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon pencerahan juga dari Puang bahwa kalau melihat kita menelusuri keputusan MUI ke-7 Munas MUI ke-7 nomor 9 tahun 2005, di tengah digencarkan gerakan atau paham-paham di masyarakat tentang paham kontemporer terkait liberalisme, kemudian sekularisme dan pluralisme. Nah, ternyata sebagai lembaga MUI yang sangat bertanggung jawab terhadap hal ini dan memberi pengharaman atas ketiga paham ini. Mohon ya, ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Apa yang kita ucapkan dengan apa connectingnya di dalam hati. Sewaktu kita ucapkan Allahu Akbar misalnya, bagaimana larinya Allahu Akbar ini? Setelah selesai salam, datang istri, Pak, mau bayar itu uang sekolah anak ta 2,5 juta, 3 orang gitu minggu depan. Mati menjadi. Tadi katanya Allahu Akbar, tadi katanya Allahus Somad, tadi katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana gitu? Mati masuk bagaimana? Ya, jadi ini urusan ibadah itu innaka kaduhun ila rabbika kadhan famulaki. Menuju Tuhan itu tidak semudah yang dibayangkan. Punya lika-likunya. Yang namanya khusyuk, yang namanya ilahi anta maksudi. Siapa tahu ilahi anta maksudinya hanya dengan lisan. Ya. Apakah sudah connecting lisanmu dengan hatimu? Saya biasa kasih, ada yang nanya, Puang Makkah, bagaimana caranya menghadirkan Allah sewaktu kita salat di dalam diri kita? Saya bilang, bos, jangan dulu menghadirkan Allah, dihadirkan dulu dirimu dalam dirimu, baru kau bicara hadirkan Allah. Siapa tahu kontra lisanmu dengan hatimu, Allahnya nggak datang. Puang Makkah mau datang ke rumahmu, kamu bertengkar suami istri, langsung saya kasih tahu sopir, balik deh, nggak usah masuk. Iya kan? Jadi ini yang mau dididik karakter kita, hati kita. Bagaimana bisa connecting antara jasadiah kita dan rohaniah kita dengan dua hal. Bagaimana mendidiknya karakter itu? Satu, internal, kedua eksternal. Internalnya banyaklah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, banyak berzikir, banyak istighfar, ya, banyak berdoa, banyak mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, banyak syukur, banyak sabar, banyak salawat, banyak ngaji. Itu internalnya. Eksternalnya apa? Banyak bergaul dengan orang-orang yang salihin. Kalau kita bergaul dengan orang yang kena virus, pulang jadi positif juga kita virusnya. Begitupun keimanan. Kita banyak bergaul dengan orang-orang baik. Nah ini, orang-orang baik ini tidak mutlak kiai, maaf ya.
tidak mutlak dokter YN. Yahdullahu linurihi may yasha. Biar maaf saja saudara kita yang tukang sapu jalan, tetapi ada cahaya Allah di situ, kita bergaul dengan dia. Bukan yang kombas mesti, bukan yang irjen, enggak mutlak. Mungkin dia berada di situ, tetapi ada cahaya Allah di situ, ayo kita bergaul dengan dia. Jadi ini ya, Ibu, panjang ulasannya nanti undang khusus Puang Makamu. Ingin konfirmasi saja Puang. Saya ada satu buku pernah saya baca, judulnya The Seven Highly Effective People, dikarang oleh Stephen R. Covey. Dia berbicara tentang karakter. Disebutkan dalam buku itu bahwa taburlah pikiran cerdas, maka tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, maka tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka tuailah karakter. Saya menelisik amanahnya Puang tadi, ternyata pikiran orang barat ini jauh tertinggal dari pikirannya Puang. Karena ternyata karakter itu adalah suasana batin yang melahirkan pikiran. Ketika batinnya baik, maka secara otomatis pikiran yang akan muncul adalah pikiran baik. Ketika pikiran yang baik terus dilakukan akan melahirkan perbuatan baik, dan perbuatan baik yang berulang-ulang dilakukan akan melahirkan karakter yang baik. Mohon konfirmasi apakah seperti itu. Selanjutnya karakter itu dia bagi dua. Ada karakter moral dan ada karakter kinerja. Ya, karakter kinerja melahirkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa secara terus-menerus istiqomah melakukan kerja-kerja yang baik, gesit, disiplin, semangat. Tapi di sisi lain ada karakter moral. Karakter moral ternyata menurut buku ini memiliki sebuah kesan yang luar biasa untuk mendorong seseorang menciptakan suasana batin yang suasana batinnya bisa mendorong pikirannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Tadang Puang, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Saja, tetapi di psikologi juga Pak Jamansyah. Ada yang melihat bahwa tadi ya sisi itu, tetapi ada juga yang melihat tadi dari perkembangan, pertumbuhan, perkenalan, kebiasaan, kemudian mencontoh naik sampailah dia menjadi karakter. Dalam sisi pandangan psikologi Islamnya saya pakai itu. Kalau yang tadi dia bisa bebas norma. Akibatnya kalau itu seperti yang disampaikan oleh Harvey Koch di dalam The Secular City. Di Secular City, Harvey Koch mengatakan begini, bahwa negara-negara, kota-kota yang sekuler itu, ya, satu, mengedepankan kinerja, mengedepankan mempercepat pikiran kecerdasan, itu The Secular City. Individualistik, berhubungan dengan sesama, semuanya dihitung dengan materi, apa yang menguntungkan dan apa yang tidak menguntungkan. The Secular City itu tidak ada kata moral di situ, tetapi take and give. Jadi itu kalau kita ikutin pemikiran itu bisa juga sukses, tetapi maaf, dalam bahasa tasawufnya tidak ada berkahnya. Sama-sama kaya, tetapi satu kaya tidak punya berkah, satu kaya punya berkah. Sama-sama babinsa, satu tugas yang sama, amanah yang sama, tapi satu punya berkah karena mulai dia bergerak, memang dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yang satu bagaimana cari duit, beda berkahnya. Jadi itu memang mazhab ya, mazhab yang beda. Pak Kakam Kemenak.
kita akan diskusi panjang tentang psikologi sosial itu dalam di social change.